Kelanjutan kisah mengenai sinetron Sekelam Dendam Marissa yang diperankan oleh Nika Ardila. Di part 1 telah dibahas alur cerita dari sinetron tersebut. Kalian bisa cek dan tonton videonya di atas ini ya. Di part yang kedua ini akan mengulas kisah tentang kelanjutan penggarapan sinetron Sekelam Dendam Marissa yang akan diceritakan oleh Agus Patirane selaku sutradara yang menggarap sinetron ini. Dan berikut ini cerita dari beliau selengkapnya. Paman Fandi tidak kembali seperti yang diharapkan Marissa. Dia menikah dengan Ika dan tinggal di Monnikendam, sebuah desa yang cantik beberapa kilometer di sebelah utara Amsterdam, tempat Ika menjalani perawatan wajahnya. Karena Ika tidak berhasil memulihkan penglihatannya, Fandi merasa bertanggung jawab untuk menikahinya dan mendampinginya dalam penderitaan. Sementara di Jakarta, Marissa yang hidup dalam kumparan dendam dan kebencian memaksakan diri menikah dengan Ardi, atasannya di perusahaan tempatnya bekerja. Meskipun Ardi sangat mencintainya, Marissa tidak dapat membalas cinta suaminya karena cintanya terlanjur diberikan kepada pamannya. Dan karena alasan menikah dengan Ardi semata-mata untuk mengumpulkan modal agar dapat membalas dendam kepada ibu angkatnya dengan jalan menghancurkan perusahaannya. Rumah tangganya pun semakin terguncang ketika Paman Fandi dan Ika kembali ke Jakarta. Sementara suaminya terkena kasus manipulasi di kantor. Di akhir cerita sebelumnya, Bondan muncul kembali ketika Marissa datang kembali ke kampung tempat kelahirannya bersama laki-laki lain. Laki-laki inilah yang menyingkapkan rahasia yang telah lama terkubur, yang tidak lain adalah Dr. Prasidi, ayah angkat Marissa. Di kampung inilah ia akhirnya bertemu dengan Bondan, yang merupakan ayah kandungnya. Di sini ia dan Bondan pun mengalami pengeroyokan yang membuat Bondan meninggal dunia. Berikut ini penuturan dari Agus Patirane, sutradara sinetron Trauma Marissa atau Sekelam Dendam Marissa, saat dihubungi oleh tabloid Citra di kantornya PT Leo Jade Film. Agus mengaku agak stres juga mendengar kepergian Nika Ardila yang tak diduga ini. Menurut Agus, hingga saat ini Jumat 24 Maret 95, dia masih sering lupa bahwa pemeran Marissa ini sudah meninggal dunia. Nah, Nika Ardila sudah syuting sampai di adegan ini. Dari 12 episode yang kami buat, Nika bermain dalam 400 scene. Tinggal 40 scene yang belum diselesaikannya. Tuhan telah memanggilnya, ungkap Agus Patirane. Setiap kali saya berpikir, saya breakdown skenario. Dalam otak saya masih ada Nika Ardila. Saya masih sering lupa kalau Nika Ardila sudah tidak ada. Ketika ditanya bagaimana tingkah Nika Ardila saat syuting terakhir di hari Jumat 17 Maret lalu, Agus tak bisa berkata banyak. Ada yang agak istimewa dari tingkahnya saat itu. Dia kelihatan lebih cerah, lebih gembira gitu dari biasanya. Selama syuting dari Trauma Marissa 1 dibuat, Nika memang sangat akrab dengan kami, kru dan pekerja, jawabnya. Lantas, bagaimana kelanjutan sinetronnya setelah Nika tak ada lagi dan tak bisa bermain lagi dalam sinetron ini? Saya memang sempat pusing, tapi kemudian kami ambil jalan keluar. Tokoh Marissa kami buat pergi ke luar negeri atau keluar kota. Ini akan dijelaskan oleh salah satu tokohnya. Tapi nanti di akhir cerita, Marissa akan kembali muncul dan menikah dengan Fandi, omnya yang selama ini penuh perhatian padanya, jawab Agus Patirane. Loh, kok bisa? Ya, ini suatu kebetulan yang menguntungkan. Kami melakukan syuting dengan melompat-lompat adegan penutup, di mana Fandi, Marissa, Shita, dan Prasidi sepakat menentukan hari pernikahan Marissa dan Fandi. Sudah kami buat sebelum peristiwa naas itu menimpa Nike.
tutur Agus lebih lanjut. Terakhir, Agus optimis bahwa trauma Marisa ini bakal ditunggu-tunggu pemirsa, tapi tolong jangan dikait-kaitkan dengan musibah yang dialami oleh Nika Ardila. Kalaupun ditunggu-tunggu pemirsa, itu karena ceritanya bagus dan tayangannya memang disukai, katanya. Pada Jumat 24 Maret 95 lalu, pihak SCTV selaku calon penayang trauma Marisa 2 berkunjung ke rumah keluarga Nika Ardila di Bandung. Kami ingin menyampaikan rasa turut berduka cita yang mendalam, ujar Budi Darmawan, staf humas SCTV sepulang dari Bandung pada Jumat lalu melalui telepon. Selain itu, pihak SCTV meminta pendapat keluarga Nika Ardila, apakah trauma Marisa 1 boleh ditayangkan ulang dan trauma Marisa 2 yang belum tuntas proses pembuatannya sudah terlanjur ditinggal Nike boleh ditayangkan seusai trauma Marisa 1. Menurut Budi, ayah Nika Ardila Raden Edi Kusnadi sangat mendukung penayangan sinetron ini. Menurut beliau, penayang ulangan trauma Marisa 1 yang kemudian dilanjutkan dengan trauma Marisa 2 paling tidak bisa mengobati rindu banyak orang kepada Nika Ardila. Singkatnya, keluarga Nika Ardila memberi restu. Restu terpujinya ini kemudian dicanangkan oleh SCTV. Sebagian dari pendapatan iklan sinetron itu akan kami sumbangkan untuk SLB yang selama ini ikut dibiayai oleh Nika Ardila, janji Budi tegas. Langkah yang dilakukan SCTV ini sejalan dengan sikap sosial yang selama ini melekat di diri Nika Ardila sepanjang hidupnya. Jiwa sosial Nika Ardila teramat tinggi, ujar Budi, menirukan ucapan Raden Edi Kusnadi, ayah dari Nika Ardila. Dan berikut ini wawancara eksklusif bersama Cok Simbara yang merupakan lawan main Nika Ardila dalam sinetron Trauma Marisa atau Sekelam Dendam Marisa. Seperti apa sosok almarhumah Nika Ardila di mata Om Cok Simbara sendiri? Anak yang baik, terus tidak punya masalah apapun, kalau main itu bagus, orangnya cantik, pokoknya dia hampir perfect sebagai seorang artis muda itu, aduh luar biasa. Dan dia kerjanya juga oke gitu ya, bagus sedikit, bagus banget. Dan selama saya syuting sama dia, ya luar biasa kesannya. Yang jelas waktu dia meninggal itu saya nangis sesukukan karena saya dekat sama dia, dekat banget. Mungkin kalau mau tahu itu boleh tanya Atun seperti apa dekatnya sama saya. Atun itu dulu asisten itu. Apakah ada kesan dan kisah tersendiri saat syuting terakhir bersama almarhumah Nika Ardila dulu? Oh, terakhir syuting itu memang udah seperti ada tanda-tanda ya bahwa orang kalau mau meninggal itu kan suka ada dikasih lihat atau sesuatu. Misalnya kalau kayak Nika tuh kejadiannya lucu gitu ya. Dia nggak pernah salah, jarang salah kalau dalam adegan gitu ya. Tiba-tiba itu selalu salah karena lidahnya kayak keluh, kayak udah kaku gitu ya. Kayak keluh lah, tapi kita ketawa gitu ya. Kalau dia habis cut gitu terus nggak ini gitu, langsung dia Marilyn Monroe, ya kayak gitu-gitu jadi orang ketawa gitu. itu. Apakah selama syuting almarhumah Nika Ardila suka bermanja-manja? Sama saya memang manja sekali. Mungkin karena dia di rumah nggak banyak teman untuk curhat atau apa. Tapi sama saya dia bikin manja banget. Kayak anak aku sendiri jadinya gitu, dekat banget. Lagi ya. kebetulan kan sinetron ini dia saya urus dari kecil ceritanya gitu ya. Saya urus dari kecil, dia nggak terlalu diurus sama papa mamanya, selalu dekat sama omnya. Nah di dalam cerita Trauma Marisa itu dia cinta sama omnya akhirnya itu. Nah, walaupun omnya memperlakukannya lewat aja saya, omnya memperlakukannya tetap ponakan, tapi lama kelamaan ada proses untuk rasa sayang itu beralih karena ternyata dia bukan anak kandung abangnya saya gitu ceritanya tuh. Ternyata dia anak pungut dari itu gitu ceritanya.
Apakah almarhumah Nika Ardila pernah curhat tentang masalah pribadinya kepada Anda? Kalau semacam curhat enggak. Dia nggak pernah. Dia orang yang tough, dia orang yang menghadapi apapun persoalan, karena dia memang mandiri gitu. Dia mandiri. Bagaimana karir artis lain seandainya almarhumah Nika Ardila masih ada? Aduh, susah diomongin. Kalau dia masih ada tuh, mungkin kesempatan buat artis-artis yang muncul saat itu belum tentu ada. Seperti apa dominasi almarhumah Nika Ardila sebagai seorang artis di mata Anda? Sangat mendominasi. Mulai nyanyi, acting, semua cakapan kan bagus. Dia mudah-mudahan arwahnya di sana selalu ya dalam lindungan Allah, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doain aja karena luar biasa kesannya mandiri. Terima kasih banyak untuk Om Cok Simbara atas waktu dan wawancaranya. Itulah ulasan mengenai sinetron Trauma Marissa atau Sekelam Dendam Marissa yang diceritakan oleh Agus Patirane selaku sutradara dan oleh Cok Simbara selaku lawan main Nika Ardila dalam sinetron ini. Semoga selalu bermanfaat dan menambah informasi. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.